Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan kali ini kita masih dapat berkumpul pada siang hari ini untuk melaksanakan perkuliahan metodologi penelitian. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Ida Farida CHMPD yang telah memberikan kesempatannya kepada kami untuk mempresentasikan hasil analisis jurnal kami. Di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Ahmad Gufron Al-Fatih, kemudian saya sendiri Fitri sebagai moderator, dan teman saya Sabrina Isna Amalia, kemudian ada Silmi Nur Azizah. Kami akan mempresentasikan mengenai hasil analisis jurnal kami mengenai Introductory Chemistry Laboratory Quantum Mechanics and Color. Boleh di next. Nah, yang pertama ada latar belakang penelitian. Laboratorium kimia ini termasuk bagian penting dalam pendidikan kimia, karena dapat digunakan untuk membantu siswa untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai teori yang dipelajari. Sering sekali siswa ini merasa bosan dalam belajar. Oleh karena itu, penting untuk memperkenalkan konsep kimia modern dan eksperimen yang terkait. Untuk memperkenalkan prinsip-prinsip tersebut, maka dilakukanlah pemodelan komputer untuk memvisualisasikan orbital dan struktur molekul. Tidak hanya itu, dirancang laboratorium kimia bahasa ini untuk menyegarkan dan menarik minat siswa untuk belajar dan rasa ingin tahunya itu tentang sains. Nah, pembaruan dalam penelitian ini mengeksplorasi asal-usul warna menggunakan prinsip mekanika kuantum. Eksperimen ini adalah yang pertama secara kohensif mengintegrasikan 3 asal-usul warna yang berbeda dalam pewarnaan organik, kompleks, logam, dan non-partikel, sehingga memungkinkan peneliti untuk mengembangkan di laboratorium yang sederhana dan menarik, di mana asal-usul warna ini yang berbeda dalam bahan pewarna yang serupa secara visual, ditekankan dan dikaitkan dengan prinsip mekanika kuantum. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Fitri. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini itu ada 6. Yang pertama, menggunakan asal-usul warna untuk memfasilitasi diskusi mekanika kuantum dan konsep ikatan, serta meningkatkan pembelajaran siswa tentang konsep-konsep sulit melalui eksperimen dengan solusi warna-warni. Nah, yang kedua, mensintesis 2 jenis nanopartikel dengan bentuk dan ukuran yang berbeda. Yang ketiga, menerapkan spektroskopi serapan UV vis untuk mengkarakterisasi larutan nanopartikel yang disintesis, dan 4 kompleks logam dan pewarna organik tambahan yang tidak diketahui. Yang keempat, membuat hubungan antara warna dalam nanopartikel, pewarna organik, kompleks logam, dan warna yang diamati pada kaca patri abad pertengahan. Lalu ada tekstil dan batu permata, sehingga menghubungkan kimia dengan objek yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya, yang kelima ada memperkenalkan konsep kimia tingkat lanjut, seperti nanokimia dan resonansi plasmon, kepada mahasiswa sarjana tahun pertama yang merangsang minat mereka dalam sains. Yang keenam, meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan analisis siswa melalui latihan detektif, seperti permainan identifikasi solusi yang tidak diketahui, diskusi kelompok, dan pertanyaan laporan laboratorium terbuka. Selanjutnya ada metode penelitian. Nah, metode penelitian ini mencakup yang pertama ada metodenya itu berupa kuantitatif, lalu subjek penelitiannya mahasiswa pasca sarjana dan sarjana di Brown University, lalu variabel bebasnya ini eksperimen laboratorium kimia bahasa, variabel terkaitnya pemahaman mahasiswa mengenai mekanika kuantum dan warna, teknik pengumpulan dan analisis datanya itu tes atau ujian, lalu instrumennya itu diskusi melalui video instruksional. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu mengenai prosedur penelitian. Nah, pada penelitian ini terdapat beberapa prosedur, yaitu yang pertama, siswa diwajibkan untuk membaca manual
untuk membaca manual lab, lalu menyiapkan buku catatan lab mereka dan menyelesaikan pertanyaan prelab dan menghadiri kuliah prelab sebelum sesi perkuliahan dimulai. Nah, setelah itu siswa akan memulai percobaan di laboratorium secara individu dengan belajar menggunakan dan mengkalibrasi pipet otomatis dengan air. Lalu di bagian kedua percobaan siswa akan secara berpasangan harus membuat 2 solusi nanopartikel perak. Setelah itu peralatan gelas dibersihkan, lalu setiap pasangan siswa menerima natrium borohidrida dari mahasiswa pasca sarjana atau asisten pengajar. Lalu yang terakhir itu siswa akan membuat larutan nanopartikel dan akan memeriksa spektrum serapan larutan menggunakan spektrofotometer UV vis. Lalu setelah itu diberikan lab quiz dengan rentang 400 hingga 800 dan diperintahkan untuk merekam warna serta 4 larutan berwarna lain yang tidak diketahui yang setelah itu dianalisis oleh siswa. Nah, selanjutnya itu mengenai hasil penelitian dan pembahasan. Nah, pada tabel 1 ini, siswa menggunakan penalaran deduktif untuk mengidentifikasi 4 hal yang tidak diketahui berdasarkan pH, pengukuran penyerapan UV vis, dan informasi yang diberikan dalam kuliah prelab. Lalu mereka menyimpulkan bahwa warna larutan A dan C disebabkan oleh transisi elektronik orbital molekul dalam pewarna organik. Sedangkan larutan B dan D diwarnai karena kompleks ion logam transisi. Lalu pada gambar 7 itu ada data umpan balik siswa dari survei akhir semester, di mana di panel kiri presentasi tanggapan siswa mencakup kategori yang sangat setuju dan di panel kanan itu siswa yang setuju. Nah, siswa menyukai penggunaan beberapa teknik analitik, indikator pH, dan spektrometer serapan, serta banyak siswa yang antusias. Selain menikmati eksperimen serta kompleksitas konsep yang dipelajari selama eksperimen, siswa memuji diskusi di bagian akhir karena dapat mengikat semuanya menjadi satu. Mungkin pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini ada kesimpulan dari analisis jurnal kali ini, yakni upaya kolaboratif antar fakultas dan mahasiswa menghasilkan laboratorium warna yang sangat sederhana dan sangat menarik yang telah diterapkan dalam kursus pengantar kimia besar di Brown University. Lalu, laboratorium ini mengikuti prosedur sederhana dan memecah konsep kompleks menjadi tema yang mudah dipahami. Ini menghubungkan kurikulum kimia umum serta konsep yang lebih maju seperti partikel nano dengan asal mula warna dalam seni dan kehidupan sehari-hari, melibatkan konsentrator dan non-konsentrator. Penggabungan laboratorium ini ke dalam kurikulum kimia umum di Brown University telah mendapat tanggapan yang sangat positif dari mahasiswa dan menunjukkan pengajaran inovatif yang sedang berlangsung di Brown University. Lalu selanjutnya di sini ada komentar dari kelompok kami, yakni ada kekurangan dan manfaat. Untuk kekurangan dari jurnal ini ialah dirancang hanya untuk menggabungkan pengamatan eksperimental dengan mekanika kuantum dan ikatan, tidak bisa untuk materi kimia yang lainnya. Lalu manfaat dari jurnal ini, siswa dapat menghubungkan materi mekanika kuantum dan ikatan dengan kehidupan sehari-hari melalui eksperimen yang dilakukan. Lalu meningkatkan pemahaman intuitif bagi siswa dan juga membantu siswa untuk memiliki pemahaman yang nyata tentang prinsip mekanika kuantum secara kompleks. Baik, saya kembalikan kepada. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.